Hai sahabat santri semua, mari kita simak, kita dengarkan bersama bagaimana Tuanku Guru menjelaskan pendidikan Abah pada tahun 1993 saat di Bintaro hingga Abah berada di Parung Bogor. Assalamualaikum Tuanku Guru. Waalaikumsalam. Ini kita mau bertanya Tuanku Guru. Setelah Abah wafat kita merasa kurang bimbingan karena biasanya kita bersama Abah. Ya, alhamdulillah kami bertemu Tuanku Guru, ingin bertanya bagaimana dulu Abah ketika mengajar di Bintaro. Kalau mengajar di Bintaro, ya sama saja Abah itu mengajarnya. Tekniknya, karena beliau itu mempergunakan kitab. Itu kitab Jalalain setiap minggu. Tafsir Jalalain, begitu setiap minggunya. Gitu. Jadi apapun yang disampaikan sama beliau tidak terlepas daripada kitab. Akan tetapi ada yang lebih daripada itu. 1 bulan sekali guru kita ngajar tarekat. Ngajar tarekat di minggu pertama. Di awal bulan di minggu pertama, jatuhnya malam Senin. Itu. Jadi ada satu pelajaran yang diberikan yang mungkin tidak diberikan kepada teman-teman kita. Selain daripada mereka yang mungkin tinggal dulu belajar di Bintaro. Itu sekitar saya kenal sama Abah itu sekitar tahun 93. Kalau Ustadz ini mungkin sudah lebih dulu, lebih awalan. Tapi saya tahun 93 itu kenal sama Abah mengaji tafsir Jalalain setiap hari Minggu pagi. Sampai dengan selesai jam 11 itu selesai. Tapi ada tambahan pelajaran setiap 1 bulan 1 kali, ya, malam Senin di awal bulan di minggu pertama itu pelajaran tarekat. Bagaimana tekniknya Abah itu pada saat itu, teknik mengajar tarekatnya? Perlu dijelaskan juga tarekat yang Abah ajarkan itu tarekat Abah. Iya, tarekat kita itu yang Abah berikan itu, ya, tarekatnya tarekat Nasabandia Al-Gadariyah, seperti kitab ini yang diajarkan sama kita ini. Nah, ini tarekatnya, Ini panduan kita, panduannya dan amalia harian, amalia sehari-hari. Itu dari guru kita. Tapi sebelum ini tahun 93, iya. tahun 93 sampai 96, 95-96. Ini belum disusun. Ini belum seperti ini zikir tarekatnya tuh. Ini zikir tarekat nih. Nah, ini silsilah tarekatnya. Silsilah tarekat kita tuh. Nih, Abah, saya Musle, saya Mukarim, ya kan? Saya Ahmad Habib Sambas terus sampai udah Tuan Gugur saya Sultan oleh saya sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat. Itulah tarekat kita, tarekat Nasabandia Al-Gadariyah yang guru kita ajarkan waktu di kita. Kemudian tahun 97 terjadilah gejolak di negara kita. Bersamaan dengan itu pula Abah itu pindah ke Parung. Ingin mendirikan pondok pula di sana Abah. Tapi di Parung itu sejak tahun 90 sampai tahun 98 Abah itu nggak mengajarkan tarekat di pondok, nggak ngajarin tarekat. Dulu kita pernah dijanjiin di pondok katanya mau tarekat, akan tetapi kata Abah nggak mungkin kita ngajar tarekat di sini. Awalnya sih memang dijanjikan bulan depan, atau nanti setelah bangunan ini jadi selesai asrama putri, nanti kita di sini. Abah pernah cerita begitu. Kita akan zikir tarekat di sini. Terus berlanjut sampai beberapa bulan kemudian ternyata nggak terlaksana juga.
Akhirnya kita melanjutkan istiqomah tarekat sendiri-sendiri. Akan tetapi di pondok itu abah nggak mengajarkan tarekat. Intinya abah nggak mengajarkan tarekat. Kenapa? Karena guru kita itu ya metodenya bukan lagi tentang tarekat, tetapi metodenya adalah pendidikan. Begitu, metodenya adalah pendidikan. Kenapa? Karena banyak anak-anak kecil yang pada masuk pondok itu. Banyak anak-anak kecil yang masuk pondok. Yang dikhawatirkan, kenapa belajar tarekat itu dikhawatirkan? Takut dia tidak bisa menguasai jiwanya. Dalam tarekat itu kan bahaya orang kalau tidak bisa menguasai jiwanya, ruhaniyahnya. Nah, sehingga sampai-sampai guru kita pun berkata, yang pernah saya dengar tuh, ya, bahwa apa itu mengharamkan tarekat di pondok. Apa alasannya? Begitu. Alasannya karena anak-anak kecil tidak mungkin diajarin tarekat. Tarekat itu untuk orang-orang yang sudah mampu berpikir secara dewasa. Takut ruhaniah mereka itu goncang. Kenapa? Karena ketika orang itu sudah masuk, sudah khusyuk dia di dalam tarekatnya, sudah tidak ada lagi yang diingat hanya Allah. Sehingga pendidikan secara nasional, pendidikan secara umum, matematika, bahasa Inggris, yang lain dan sebagainya, sains segala macamnya, terlupakan mereka. Karena saking asiknya mereka di dalam dia itu ingat kepada Allah, bermarifat dia sama Allah. Nah, itulah yang dijaga. Apa tujuan Abah? Karena Abah itu seorang pendidik yang ulung. Guru kita itu seorang pendidik yang ulung. Pendidik yang ulung. Bukan cuma hanya orang tua mau dididik jadi seorang ulama, bukan. Dari berbagai macam. Bahkan Abah itu bercita-cita bahwa dari Al-Asriyah Nurul Iman, dari pondok kita itu ada yang bisa jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, dan dari berbagai macam, bahkan punya perusahaan, punya pabrik, menjadi orang hebat semua. Bukan cuma hebat urusan agama saja, tapi juga urusan duniawi. Itu guru kita. Nah, jadi tarekat itu tidak diajarkan di pondok. Nah, kita datang dari Bintaro. Kita ini datang dari Bintaro, ya kan? Tahun 1998, ya kan, bikin pondok. Kita itu datang ke pondok itu, ya, ke Parung itu belum ada pondok. Ke Parung itu mengejar Abah. Mengejar yang mana? Ngejar tarekat. Mereka pada datang. Siapa yang pertama kali datang di sana? Pertama kali ada Ibrahim, itu orang Parung sendiri. Kemudian Ustadz Prawoto. Kemudian Ustadz Abdurrahman Sogir. Kemudian Ustadz Aha. Kemudian sampai dengan teman-temannya. Kemudian beberapa gelombang setelah 200 daripada anak-anak santri, Ustadz Nuris. Ada Ustadz Nuris. Begitu. Tapi tidak diajarkan tarekat. Tidak ada tarekat di pondok. Memang tidak diajarkan tarekat di pondok itu. Jadi guru kita di pondok itu tidak mengajarkan tarekat, bahkan mengharamkan untuk anak-anak santrinya, begitu. Nah, begitulah kami mengejar tarekat, ya, sampai guru kita itu tutup usia tahun 2010. Dan begitu pula anak-anak santri yang masuk, mereka itu mengejar pendidikan ilmu agama. Ilmu agama yang mana? Yaitu dari belajar membaca Quran, tajwid, mahraj, kemudian juga belajar ilmu alat, nahu, sorob, mantik, dan sebagainya, sampai mereka itu menjadi orang ahli kitab. Bahkan mereka itu diprogram sama guru kita itu menjadi orang ahli di berbagai macam. Bahkan mereka itu sampai ada yang masuk ke perguruan tinggi, sampai mendapat gelar sarjana atau S1. Bahkan program selanjutnya sekarang ini sampai ada yang dapat S2. Itu program dari guru kita S1, kemudian dari program Umi Wahidah, istri tercinta daripada guru kita itu, sampai ada yang S2. Begitu. Bahkan mungkin ada yang mau mengejar juga sampai S3 sekarang ini. Itu program daripada guru kita. Guru kita Abah, ya, istri tercinta daripada Umi. Dua orang hebat inilah yang mengajarkan, yang mendidik, ya, murid-murid daripada pondok kita ini, pondok pesantren Al-Asriyah Nurul Iman, menjadi orang yang berguna. Bahkan guru kita sampai berkata, kalian, ya, saya jadikan orang yang ahli, ya, kalau kalian itu jadi ahli, orang ahli kitab, jadi ulama besar, jadi ulama dan jadi orang kaya. Kalau kalian tidak jadi ulama, kalian jadi orang kaya. Itulah program guru kita. Nah, kami dari pondok, dari Bintaro, bukan itu yang kami kejar. Kami mengejar Abah. Apa yang diajarkan?
mengejar tarekatnya itu. Jadi tidak diajarkan kepada anak-anak santri tentang tarekat, tidak diajarkan dan tidak diturunkan pula ilmu tarekat di pondok di zamannya Abah. Hanya saja di zamannya Abah itu waktu di Bintaro. Dan saya diijazahkan sama guru saya baik secara johir maupun secara ruhania. Bagaimana secara ruhania? Setelah guru kita meninggal 40 hari setelah guru kita meninggal, saya itu mendapatkan isarah dari guru, dari Abah, dari Rasulullah, bahwa saya menggantikan, bagaimana untuk menggantikan posisi daripada guru kita. Itu pelajaran tarekat, bukan pelajaran secara johir, bukan tentang kita, bukan. Saya bukan ulama kitab, tapi saya ini diisarahkan sama guru kita itu dari beliau masih ada, ya, sampai beliau sudah nggak ada, dan 40 hari mangkatnya beliau, di malam yang ke-40 saya disarahkan, bahwa saya ini disarahkan sama Rasulullah, sama Abah guru kita. Nah itulah, bahkan pernah saya berminat, siapa yang nggak pengen mondok? Kenapa kita mondok? Kita pengen bertemu selalu bersama guru kita, sama Abah, pengen selalu ketemu sama Abah, pengen selalu bersama guru kita. Apa dulu Abah bilang guru kita? Sudah cukup Sobur, ketaatanmu sudah cukup, itu kata guru kita, Pak. Jadi saya nggak diizinkan untuk mondok, Pak. Jadi saya mau betul-betul mengejar pelajaran tarekat. Tapi tarekat tidak diajarkan di pondok, tidak diajarkan di pondok. Lalu bagaimana Abah mengajarkan Abah di pondok pada kami? Hanya orang-orang yang belajar tarekat lah yang mengerti bahasa tarekat, karena mereka diajarkan, dididik secara syariat, secara hati, secara ruhania, secara rahasia. Itulah ilmu, namanya ilmu tarekat yang diwariskan kepada kami. Nah, itulah guru kita. Guru kita Abah, bukan guru syariat, bukan guru kitab, bukan guru fuqaha, bukan guru fikih, tapi dia juga guru kita, seorang mursyid tarekat Naqsabandiyah Al-Qadariyah. Itu guru kita. Dan istri tercinta daripada guru kita, Umi Wahidah, orang yang cerdas. Dia pun mewarisi kecerdasan Abah. Dia juga memiliki pemikiran yang sangat terang. Untuk apa? Anak-anak santri ini sampai sekarang ini bukan cuma hanya dapat gelar itu S1, bahkan diprogram menjadi S2, bahkan sampai ada yang S3 sampai saat ini. Itulah dua sosok manusia, ya, dua sosok manusia, Abah dan Umi Wahidah, guru kita tercinta, dan Umi Wahidah tercinta daripada guru kita. Mudah-mudahan beliau itu, ya, bukan mudah-mudahan, kita yakin seperti apa yang diajarkan sama guru kita. Akidah yang diajarkan sama guru kita itu yakin, keyakinan. Guru kita orang yang dimuliain sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pula Umi Wahidah, orang yang memiliki pangkat derajat sesudah guru kita Abah. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin, ya, penjelasan tentang tarekat, bagaimana kita ketemu sama Abah. Saya tahun 93 sampai tahun 97 di Bintaro, kemudian pindah tahun 98 di Parung, kita kemudian sampai Abah tutup usia di tahun 2010 sampai saat ini. Kami itu mengikuti perintah ajaran daripada guru kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.